Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kornida Marheni, saya mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, mata kuliah Manajemen Keuangan di program Sarjana Manajemen Universitas Internasional Batam itu berada di semester 3 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Nah, untuk mata kuliah Manajemen Keuangan, untuk CPL-nya di manajemen keuangan adalah mahasiswa mampu untuk memahami konsep dan teori terkait dengan manajemen. Nah, untuk CPMK-nya ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisa financial tools. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisa investasi jangka pendek. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisa investasi jangka panjang. Nah, untuk 3 CPMK ini kita ada 7 sub CPMK. Nah, 7 sub CPMK yang akan kita pelajari di semester ganjil dengan pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. UTS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan UAS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Nah, di dalam manajemen keuangan, kita akan belajar yang pertama, metode pembelajarannya adalah metode student center learning. Jadi, pertama saya akan membahas dulu terkait dengan materi atau teori terkait dengan tema-tema atau topik-topik di dalam pembelajaran manajemen keuangan. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas-tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok di dalam mata kuliah ini. Dan yang ketiga adalah kita akan melakukan analisa-analisa atau studi kasus di dalam mata kuliah ini. Kemudian untuk manajemen keuangan sendiri, komposisi penilaiannya terdiri dari yang pertama adalah tugas, yang kedua adalah UTS, dan yang ketiga adalah UAS. Tugas dengan komposisi penilaian sebanyak 35%, UTS 30%, dan UAS 35%. Jadi total penilaiannya 100%. Nah, di dalam pembelajaran di kelas, kita akan banyak membahas studi kasus, membahas contoh-contoh soal masing-masing tema atau topik per minggunya. Nah, itu saja perkenalan diri dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita materinya manajemen keuangan. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya akan bagikan kontrak perkuliahan yang harus teman-teman patuhi dan taati selama 1 semester. Nah, di dalam kontrak perkuliahan itu sudah sangat jelas apa saja yang boleh dilaksanakan selama perkuliahan, apa yang tidak boleh dilaksanakan, kemudian aturan-aturan dalam penilaian juga ada di dalam kontrak perkuliahan. Nah, kontrak kuliah ini nanti akan saya bagikan kepada teman-teman. Nah, kita show dulu terkait dengan regulasi perkuliahan. Yang pertama adalah toleransi dalam ketelatan itu hanya 15 menit. Jadi harapan saya selama perkuliahan dalam 1 semester, jangan ada teman-teman yang telat lebih dari 15 menit. Jadi kalau kita masuknya itu jam 1 lewat 15 itu maksimal teman-teman sudah ada di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan absensi. Absensi perkuliahan minimum, ini aturan dari kampus ya, 75% dari total semua kehadiran. Jadi di dalam 1 semester kita itu ada 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Jadi kalau kita hitung secara rinci itu 12 kali pertemuan teman-teman harus hadir di perkuliahan ini. Jika teman-teman tidak hadir atau di bawah 75% tingkat kehadirannya, maka dalam mata kuliah ini secara khusus itu akan gagal. Itu udah jadi peraturan di kampus. Kemudian terkait dengan cara berpakaian, etika
dan lain-lain itu sudah diatur, sebenarnya sudah ada aturan terpampang jelas di kampus kita, tidak boleh pakai sendal, kemudian jika teman-teman menggunakan kaos itu teman-teman harus menggunakan jas alma mater kampus. Nah sebaiknya sih saya sarankan teman-teman menggunakan baju kemeja. Dan khusus bagi perempuan dilarang mengenakan rok mini. Itu udah aturan yang sudah ditetapkan. Nah kemudian yang keempat adalah terkait dengan penggunaan komputer, laptop, dan lain-lain. Karena di mata kuliah saya ini nanti kita akan banyak hitung-hitungan, salah satu yang bisa kita gunakan adalah laptop. Jadi menggunakan media Excel, teman-teman bisa hitung lebih cepat. Atau kalau mau, teman-teman bisa menggunakan kalkulator. Gitu ya. Kemudian di sini juga ada terkait dengan tugas. Tugas teman-teman harus submitnya itu menggunakan LMS. Jadi tugas saya tidak terima lagi kalau dikirimnya by email. Karena kita sudah menggunakan LMS. Kemudian terkait dengan penilaian, ini penilaian 35% penilaian itu dari tugas. Tugasnya nanti ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Jadi selama perkuliahan 1 semester saya akan memberikan 2 tugas yang memang menjadi penilaian. Kemudian untuk mid test persentasenya 30%, kemudian untuk final test itu 35%. Jadi totalnya adalah 100%. Jika seandainya nanti teman-teman di pelaksanaan mid testnya itu rendah, tolong diupdate atau ditambahlah nilainya di nilai UAS atau nilai tugasnya itu diperbaiki. Gitu ya. Jadi jangan ada lagi yang tanya kenapa nilai saya C, kenapa nilai saya D. Karena di awal perkuliahan saya sudah jelaskan persentase penilaian. Sejauh ini ada pertanyaan? Belum, kita lanjut ya. Nah, ini kira-kira yang akan kita pelajari atau bisa disebut dengan learning objektif dari mata kuliah manajemen keuangan. Dalam 1 semester, mata kuliah manajemen keuangan, capaian yang harus kita capai atau teman-teman harus paham ada 3 aspek. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis penggunaan financial tools. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menjelaskan dan menganalisa keputusan investasi jangka panjang. Dan yang ketiga adalah menganalisa keputusan investasi jangka pendek. Jadi 3 hal ini harus teman-teman pahami selama mata kuliah sampai mata kuliah MK ini selesai. Itu adalah janji saya yang saya berikan kepada teman-teman, apa yang teman-teman dapat dalam mata kuliah saya. Jika salah satunya itu tidak tercapai ya, itu akan berakibat pada tidak paham teman-teman, ada topik-topik yang tidak paham, akhirnya nanti di penilaian juga akan jelek. Kemudian, nah ini adalah materi pembelajaran selama 16 kali pertemuan. Untuk pertemuan nomor 8 sama nomor 16 itu kita akan melaksanakan ujian. Di nomor 8 ada UTS, ujian tengah semester. Untuk yang 16 itu ujian akhir semester. Dan ini adalah topik-topik kecil atau sub CPMK yang kita pelajari dalam 1 semester. Nah, untuk materinya dan untuk RPS-nya akan saya bagikan nanti. Oke, itu saja untuk tahap pengenalan awal di perkuliahan ini. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke materi ya. Oke, di pertemuan pertama yang harus atau judul dari pertemuan pertama ini adalah The Rules of Managerial Finance. Karena kita mempelajari manajemen keuangan, pastinya kita harus tahu dulu dasar-dasar dari manajemen keuangan. Kenapa sih perlu kita belajar manajemen keuangan? Fungsi dari manajemen keuangan itu apa? Kemudian kesempatan karir di bidang manajemen keuangan itu seperti apa? Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan pertama ini. Ini adalah learning goals, kalau tadi adalah learning objektif mata kuliah, kalau ini adalah learning goals atau
sub-sub yang harus teman pahami di dalam satu topik ini, dalam satu pertemuan ini. Yang pertama yaitu teman-teman harus pahami fungsi dari managerial finance, kemudian mampu menjelaskan jenis-jenis organisasi secara hukum, kemudian teman-teman bisa menjelaskan tujuan dari perusahaan, apa sih tujuan perusahaan. Selama ini kita kan selalu lihat orang banyak berbisnis, punya perusahaan, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pemangku kepentingan, kekayaan dari pemangku kepentingan. Kemudian ini tujuannya ada 6, teman-teman nanti bisa lihat sendiri, saya akan bagikan slide-nya ya. Kita langsung masuk ke slide pertama. Apa itu keuangan? Ada yang tahu nggak apa itu keuangan? Finance. Apa itu finance? Ini kan pegang uang nih tiap hari. Tahu nggak apa itu finance? Mengelola uang. Ya, di sini sudah dijelaskan ya. Sebenarnya teman-teman tinggal lihat keywordnya saja. Keuangan itu adalah seni mengelola uang. Jadi kalau teman-teman punya uang, misalnya dikasih uang jajan sama orang tua 3 juta per bulan. Bagaimana sih cara mengelola uang yang 3 juta tadi? Seni kita dalam mengelola uang. Ya kalau kita nggak bisa kelola uang, hari ini dikasih uang jajan, besoknya masih hidup foya-foya, seminggu ke depan uangnya ludes, akhirnya nggak punya uang lagi. Nah, sebagai orang keuangan, kita harus pinter, harus bisa mengelola uang. Nah, itu secara personal ya, kalau kita berbicara secara keuangan personal. Dari kita dulu deh, gimana cara kita mengelola keuangan kita secara mandiri atau secara personal. Nah, kemudian di sini sudah dijelaskan juga secara personal keuangan itu adalah bagaimana cara kita mengatur keuangan. Berapa sih pendapatan saya, apa saja pengeluaran saya, apa yang mesti saya bayar. Jadi itu sudah ada pengaturannya atau manajemennya. Pendapatan 3 juta misalnya dari uang saku orang tua. Tapi ternyata teman-teman dalam kehidupan sehari-hari punya pengeluaran lebih dari itu. Pengeluaran saya sampai 3.500.000, Bu. Jadi defisit 500.000. Nah, itu terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Harusnya dari uang yang teman-teman dapat, teman-teman kelola, teman-teman masih bisa saving atau menabung. Nah, itu secara personal. Nah, kita masuk ke bisnis konteks. Kalau berbicara tentang bisnis konteks ini complicated ya. Bagaimana orang keuangan itu mempunyai tugas dan tanggung jawab, bagaimana cara dia mendapatkan pendanaan dari investor. Setelah mendapatkan pendanaan dari investor, orang keuangan harus mikirin lagi, ini uang harus diapain? Harus dikelola seperti apa? Apakah saya investasikan lagi atau saya jadiin sebagai dana untuk operasional perusahaan yang akhirnya atau tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan profit. Nah, jadi di sini kelihatan ya, secara garis besar keuangan itu dibagi jadi 2 konteks. Yang pertama personal level, yang kedua adalah bisnis konteks. Untuk slide yang ini ada pertanyaan nggak? Belum ya, kita lanjut. Nah, di sini opportunities karir atau apa sih? Kira-kira kalau kita ambil konsentrasinya keuangan, kita kerjanya atau kesempatan kerja kita, kesempatan karir kita seperti apa? Nah, yang pertama adalah financial service. Di mana kita bekerja di industri-industri yang memang konsentrasinya itu terkait dengan jasa. Misalnya teman-teman kalau di Batam ini banyak sekali anak manajemen keuangan itu bekerja di perbankan. Itu masuk dalam financial service. Atau teman-teman bekerja di asuransi, itu juga masuk financial service. Kemudian ada juga yang misalnya
teman-teman itu bekerjanya di real estate, misalnya kayak di perumahan, kemudian ada pembangunan apartemen. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk opportunity karirnya. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih managerial finance itu? Nah, managerial finance itu konsentrasinya itu adalah, pekerjaannya adalah bagaimana cara mengelola keuangan perusahaan. Nah, tugasnya apa? Menjadi administrator yang mengelola atau yang mengatur. Kemudian dia mengatur apa saja? Tipe-tipe bisnisnya banyak, dari bisnis private, public, kemudian bisnis yang besar, bisnis yang kecil, kemudian bisnis yang memang orientasinya terhadap laba, atau bisnis yang orientasinya non-laba atau non-profit. Nah, contohnya orang keuangan itu misalnya bekerja di UIB, itu masuk di dalam non-profit karena memang institusi pendidikan yang tidak mengejar profit. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, orang keuangan itu juga harus bisa misalnya melakukan perencanaan keuangan atau melakukan budgeting. Budgeting ini adalah penganggaran. Jadi, kalau kita sebagai orang keuangan, kita harus bisa menganggarkan. Secara personal saya contohkan, misalnya ya, teman-teman dapat uang saku 3 juta rupiah. Untuk bulan sekarang bulan April. Nah, kira-kira uang 3 juta rupiah itu mau diapakan sih? Nah, itu disebut dengan budgeting. Jadi teman-teman listing, oh saya di bulan ini karena mau lebaran, ini saya mesti beli baju lebaran. Budget beli baju lebaran berapa? Kemudian apalagi? Misalnya, oh saya punya teman banyak, saya mau kasih hampers. Nah, saya mesti kasih hampers. Kemudian jangan lupa saya mau cari sepatu baru. Atau saya mau mudik. Nah, biaya mudik juga harus dibudgetkan. Inilah gunanya keuangan. Ini dasarnya saja ya, secara personal yang sering kita gunakan. Karena banyak dari teman-teman yang kadang dapat uang 3 juta, ya udah terima aja. Habis itu juga pas uangnya udah habis juga bingung. Ini uang kemana aja ya? Kok cepet banget ludesnya? Padahal sebenarnya kalau sebagai orang manajemen, terutama manajemen keuangan, budgeting itu penting. Jadi udah ada pos-pos pengeluarannya. Kalau saya misalnya sebagai karyawan, sebagai dosen, terima gaji misalnya, sebelum terima gaji kita udah punya listing. Apa kebutuhan-kebutuhan yang harus saya penuhi dalam 1 bulan ini, aliran dananya ke sana. Nah, kemudian ada tugas orang keuangan yang kedua adalah extending credit to customer. Jadi dia yang analisa kredit untuk customer. Nah, ini misalnya di perbankan, dia bagian kredit di perbankan, bagian lending. Nah, dia bekerja untuk cari customer, kemudian dia udah dapat customernya, dianalisa untuk pemberian kredit kepada customer. Kemudian mengevaluasi. Kemudian terakhir raising money to fund firm operations. Jadi setelah dia dapatkan uang dari investor, dia yang akan kelola uang tersebut untuk kebutuhan operasional perusahaan. Itu ya. Ada pertanyaan untuk yang ini? Belum. Nah, ini yang sekarang ini sangat hits. Mungkin teman-teman baca berita krisis yang dialami oleh Amerika Serikat. Itu beberapa bank di Amerika Serikat mengalami krisis atau ada kecenderungan untuk pilot. Nah, salah satu dengan adanya krisis global seperti ini, itu sebenarnya sangat membutuhkan orang-orang keuangan yang handal dan terampil. Nah, contohnya lah, kalau kita di Indonesia sendiri, agar tidak terjadi krisis ekonomi, yang mengatur itu kan Menteri Keuangan. Bagaimana mengatur suku bunga, bagaimana mengatur lain-lainnya, itu diatur oleh Menteri Keuangan. Sama. Jadi orang keuangan itu sangat penting sekali posisinya.
Kalau terjadi krisis dalam satu negara itu berimpact ke banyak negara. Makanya membutuhkan orang-orang keuangan yang memang handal dalam mengelola keuangan. Kemudian, nah kita masuk yang berikutnya. Kalau tadi kita berbicara terkait dengan karir finance, di bidang finance. Nah, kita yang kedua ini adalah kira-kira kalau kita berkarir di bidang finance, kita akan lebih baik lagi atau lebih bagus lagi dilengkapi dengan beberapa sertifikat atau sertifikasi. Jadi ada banyak sertifikasi. Yang pertama adalah CFA, Financial Analyst. Nah, di sini dia fokusnya adalah investment. Jadi sertifikasi ini mengkhususkan untuk investasi, pengelolaan investasi dan lain-lain. Kemudian ada CTP. Nah, ini bagaimana pengelolaan corporate treasury department. Dan yang ketiga adalah Certified Financial Planner. Nah, ini lagi hit sekali nih di YouTube, banyak orang-orang yang yang ahli di bidang financial planner ini bagaimana cara merencanakan keuangan, tapi skupnya lebih kecil. Misalnya personal finance, bagaimana caranya mengelola keuangan mandiri. Apalagi sekarang bisa dibilang generasi milenial, gaya hidupnya itu kan sangat hedon ya. Kalau nggak bisa ngelola uang, itu akan minus setiap bulan atau defisit. Gajinya 10 juta, pengeluarannya 20 juta, defisitnya banyak. Jadi perlu yang namanya financial planner. Nah, kemudian ada beberapa lagi sertifikasi. Jadi sertifikasi ini penunjang dalam karir keuangan teman-teman. Jika ada yang memang berniat untuk jadi seorang financial analis keuangan. Nah, kemudian kita masuk ke tema berikutnya tentang legal form of business organization. Nah, secara umum bisnis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bisnis pribadi, yang kedua partnership, yang ketiga adalah corporation. Yang pribadi, nah pribadi adalah dia punya sendiri, dia kelola sendiri, profitnya digunakan untuk kepentingan sendiri. Misalnya teman-teman buka kafe, kemudian teman-teman uangnya atau modalnya teman-teman dari uang teman-teman sendiri, kemudian dikelola sendiri, dan hasil atau keuntungannya juga digunakan untuk kepentingan sendiri. Itu disebut dengan tipe bisnis private atau pribadi. Yang kedua adalah partnership. Contohnya partnership ini sama seperti konsorsium. Misalnya teman-teman bikin usaha, usahanya itu terdiri dari beberapa orang. Di sini kan dikatakan pemilik usahanya 2 atau lebih. Kalau konsorsium, misalnya mau bikin usaha agent travel, karena teman-teman butuh modal yang besar misalnya, nah ada punya teman lagi atau punya partner bisnis lagi, bisa 2 orang atau 3 orang. Jadi kepemilikan perusahaannya itu terdiri dari 2 atau lebih orang atau pemilik perusahaan. Yang ketiga adalah corporation. Nah, corporation ini adalah yang memang sering kita lihat, misalnya PT-PT besar, memang secara legal atau secara hukum itu diakui keberadaannya. Dan aktivitas di dalam perusahaannya biasanya dilindungi oleh hukum. Misalnya kalau teman-teman rekrut orang kerja, ada kontrak kerjanya. Kontrak kerjanya itu berdasarkan hukum yang ada di negara tersebut. Kalau bikinnya di Indonesia, di Batam ya berdasarkan hukum di Batam. Bikin di Singapura lain lagi. Nah, ini secara garis besar dari 3 tipe kepemilikan bisnis ini, apa sih kira-kira strength-nya atau kelebihannya, apa sih keunggulannya? Terus apa weakness-nya atau kelemahannya? Jadi ini saya rasa teman-teman bisa baca sendiri, apa untungnya kita punya usaha sendiri, untungnya kita punya usaha partnership, atau untungnya kita punya
corporation atau perusahaan. Nah, ini data ini sebenarnya bukan data Indonesia, tapi data US. Bisa dilihat di sini kepemilikan, jenis kepemilikan perusahaan itu mayoritas banyak kepemilikan itu adalah apa di sini? Apa? Ini ya, kepemilikan mandiri atau pribadi. Nah, contohnya seperti UMKM di Indonesia atau UKM. Kan lebih banyak UKM, usaha-usaha kecil ketimbang corporation. Nah, ini kemudian nih total receipt. Gimana ini? Menurut teman-teman, lebih besar yang mana? Lebih banyak corporation. Karena usahanya itu usaha korporasi yang memang termanajemen, jadi bisa dimaksimalkan keuntungannya atau pendapatannya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah corporate organization. Di atas ini, garis putus-putus ke atas itu adalah owner atau pemilik. Owner atau pemilik, board of director, BOD. Kemudian turun ada presiden atau CEO. CEO, kalau perusahaannya besar, dia ada lagi di bawah CEO itu Vice President Finance atau CFO, di mana dia khusus mengelola keuangan perusahaan saja. Nah, kemudian dari CFO itu akan turun banyak sekali ya ininya, struktur organisasi di bawahnya. Tergantung, struktur seperti ini tergantung dari ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, akan semakin kompleks dia punya struktur organisasi. Tapi kalau ukuran perusahaannya kecil, hanya 20 orang yang kerja, ya nggak perlulah sampai sedetail ini.